warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ayo Lintang, coba pimpin doanya. Berdoa mulai. Amin. Nah, baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Antika Ramandanti, Hadir. Lintang Fernanda, Hadir. baik, hadir semua ya. Ayo coba periksa pakaiannya dulu. Pakaiannya dulu udah rapi apa belum? Dah. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang tema selalu berhemat energi. Kalian dengarkan Ibu menjelaskan mengenai kegiatan kita pada hari ini ya. Mengenai apa tadi? Selalu berhemat energi. Baik, ada yang tahu tidak apa itu energi? Ada. Apa? Kemampuan melakukan usaha atau kerja. Ya, benar. Energi ialah kemampuan melakukan usaha ataupun kerja. Energi didapat dari mana? Nah, energi itu didapat dari sumber energi. Sumber energi ialah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi, Ibu akan membagi menjadi duduk secara berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Ibu akan memberikan sebuah teks visual. Kalian amati teks visual yang ada di buku ini. Nanti Ibu akan bertanya, amati terlebih dahulu. Ibu akan menanyakan nanti tentang gambar apa saja yang kalian amati di gambar tersebut. Kalian harus mendiskusikan mengenai apa yang diceritakan pada gambar tersebut dan sebutkan apa saja manfaat dari matahari. Baik, Bu. Saya akan membaca hasil diskusi. Jadi, silakan Lintang. Itu apa yang diceritakan gambar tersebut. Seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebut dan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Menjemur pakaian berguna untuk kesehatan tulang, contoh adik bayi. Dijemur bagi tumbuhan, membantu proses fotosintesis. Ya, baik, terima kasih Lintang. Nah, jadi apa yang diceritakan pada gambar tersebut ialah seluruh anggota tersebut memanfaatkan panas matahari. Seperti tadi di sini gambar keluarga, seorang ibu sedang menjemur pakaian dan menjemur adik bayi agar memiliki tulang yang bagus dan juga bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis. Jadi, Ibu akan menyuruh kalian menuliskan gagasan pokok dari gambar yang telah diamati. Baik, Bu. Baik, kita akan masuk ke dalam percobaan ataupun eksperimen ya. Sebagai pengantar untuk materi pemanfaatan matahari, Ibu akan membawakan satu jenis tumbuhan dan memperlihatkan kepada kalian, dan kalian amati tumbuhan ini dengan teliti ya. Nah, nanti Ibu akan meminta kalian mengamati juga terangnya cuaca. Baik, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati terangnya cuaca di siang hari dari sini. Coba kalian amati cuaca. Terang. Ya, benar, cuaca pada siang hari ini dari kaca jendela memang terang. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan tersebut yang tadi kita amati? Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan
Ya benar. Peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan itu yaitu berperan pada proses fotosintesis bagi semua tumbuhan baik di darat maupun di laut. Baik, Ibu akan memberikan penguatan mengenai matahari sumber kehidupan di bumi ya. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari ini juga mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi yaitu yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya ini, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Dan yang kedua yaitu seiring ini jadinya terjadinya rotasi bumi. Yang kedua yaitu seiringnya dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, yang ketiga yaitu berperan pada siklus atau perputaran air. Seperti di gambar tersebut, hingga terjadinya perubahan cuaca mendung, panas, dan hujan. Yang keempat yaitu berperan pada proses fotosintesis, yaitu sehingga semua tumbuhan baik di darat ataupun di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan. Ibu akan melanjutkan penguatan tadi. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, yang kelima, panas matahari ini mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Nah, yang keenam, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak, seperti gambar anak bayi tadi yang dijemur ya. Nah, yang ketujuh yaitu begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Ya, baik. Nah, baik, Ibu akan kalian membaca ini terlebih dahulu ya, membaca teks senyap teks pendek kisah Alisi Biji Energi yang terdapat di buku. Nanti kalian tulis manfaat dari matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran. Ibu bebaskan untuk membuat peta pikiran dalam bentuk tulisan ataupun gambar ya. Coba kalian baca terlebih dahulu. Kisah Alisi Biji Energi. Aku Alisi Biji Energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar dan energi pada cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya, baik. Coba kumpulkan peta pikiran yang suruh Ibu buat tadi. Ya, Bu. Ya, coba tunjukkan gambar peta pikirannya. Ini. Ya, ini gambar peta pikiran dalam bentuk gambar. Nah, berikut adalah nih contoh peta pikiran yang diharapkan dapat dimunculkan, yaitu peran matahari tadi yang terjadinya malam dan siang, peran matahari sebagai fotosintesis dan membuat tumbuhan hidup dengan kehidupan di laut dan angin. Nah, baik, tugas terakhir yaitu kalian menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek benda ya. Nanti akan Ibu nilai.
Baik, kita akan membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, energi tadi kemampuan melakukan usaha ataupun kerja. Energi ini didapat dari sumber energi. Sumber energi sendiri ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Contohnya sumber energi panas, yaitu matahari. Matahari ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Tanpa adanya matahari, kita tidak mungkin bisa hidup di bumi. Jadi terus manfaat matahari ini juga ialah sebagai untuk menjemur pakaian, berguna untuk kesehatan tulang, bagi tumbuhan, juga membantu dalam proses fotosintesis. Baik, apakah materi yang kita pelajari pada hari ini sudah cukup? Cukup. Baik, Ibu akan memberikan tugas ya untuk tugas di rumah, yaitu mengamati pemanfaatan sumber energi matahari yang terdapat di lingkungan rumah dan sekitarnya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Amin. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.